Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan membuat rangkaian pneumatik dengan menggunakan 2 silinder. Gambar berikut ini adalah sebuah gambar rangkaian pneumatik dengan prinsip kerja. Terdapat 2 buah silinder A dan B, di mana di sini gerakannya adalah A maju, kemudian disusul B maju, A maju, kemudian B maju. Yang berikutnya setelah B maju, ya, A akan mundur dan kemudian B akan mundur. Nah, kita akan coba menggambar rangkaian ini pada fluid sim. Baik, kita mulai menggambar rangkaian kita. Di sini saya menggunakan fluid sim versi 5 ya, sehingga mungkin tampilannya agak sedikit beda dari versi 4.2, tapi mungkin setelah ini saya bisa juga akan membuat video untuk yang versi 4.2. Baik, kita gunakan dulu untuk yang versi 5. Di sini kita membutuhkan 2 buah double acting cylinder. Ya, kita butuhkan 2 double acting cylinder. Kemudian kita butuhkan katup 5/2, katup 5/2 ya, yang menggunakan aktuasi dengan pneumatik atau aliran udara. Baik, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah kita perlu katup 3/2 sebanyak 4 buah. Di sini kita bisa lihat ada katup 3/2 dengan roller, itu ada 2 ya. Yang satu adalah normally close, yang satu adalah normally open. Nah, kita butuhkan yang normally close, sedangkan yang di sebelahnya ini adalah normally open. Oke. Jadi kita butuhkan 4 katup 3/2 normally open dengan sistem aktuasi menggunakan roller. Oke, baik ya. Ini saya geser sedikit. Sip. Nah, berikutnya adalah saya membutuhkan katup 3/2 push button, katup 3/2 push button normally close. Saya butuhkan 1. Kemudian saya juga membutuhkan kompresor dan air service unit ya. Ini kompresornya dan saya harus siapkan air service unit. Oke, baik, saya rotate saja seperti ini. Oke, saya hubungkan dulu komponen-komponennya. Oh ya, satu lagi, di sini kita butuh katup flow control ya, artinya katup untuk mengendalikan jumlah aliran yang masuk ke dalam sistem sehingga kecepatannya bisa kita atur. Ya, kita gunakan itu yang namanya adalah throttle valve. Ya, kita geser lagi ke atas dikit. Oke, baik. Kemudian di sini kita butuhkan, oke, kita sambung-sambung dulu ya. Nah, sorry, saya geser ke atas. Ini saya sambung dulu. Ya, ini saya turunkan ke bawah. Oke, kemudian saya tambahkan ini. Nah, saya turunkan. Oke, katup throttle valve-nya saya butuhkan 2 ya, agar nanti kita bisa mengatur kecepatan dari silinder. Oke, kemudian ini saya hubungkan dengan kompresor. Saya hubungkan kompresor. Nah, si katup 3/2 yang ini, dia mendapatkan aliran dari katup push button. Jadi dia akan bergerak kalau push button ditekan. Oke, kemudian ini dari sini kita masukkan kemari. Nah, sudah. Oh ya, belum. Ini silindernya belum. Kita hubungkan dulu yang silindernya. Nah, sekarang di sini belum saya berikan notasi ya, belum saya hubungkan dulu karena saya ingin menjelaskan sesuatu.
Jadi si silinder ini akan bergerak maju atau mundur saat sensor dari si roller ini dalam posisi teraktuasi atau tidak. Jadi si roller ini pada kenyataannya akan diletakkan di atas piston dari silinder ini. Jadi nanti begitu pistonnya misalnya bergerak di sini, maka akan ketekan nih roller yang di sini. Misalnya dia maju, kita taruh roller di sini, maka dia akan ketekan sehingga sistem maju mundurnya itu diaktuasi dengan roller yang kita letakkan di atas ya. Nah, untuk menyampaikan atau menampilkan bagaimana si roller itu maju dan mundur, maka kita harus meletakkan suatu jarak posisi dari si roller. Ya, caranya bagaimana? Di si silinder itu kita klik kanan, klik properties. Nah, akan muncul seperti ini. Mungkin kalau di 42 juga klik kanan juga. Anda perhatikan menu actuating label. Ya, misalnya saya kasih nama ini adalah katup A. Saya beri A-, artinya dia dalam posisi mundur. Oke, kemudian di sini A+ adalah sesuai dengan panjang dari si piston. Misalnya panjang piston adalah 100, maka kita tuliskan 100 ya. Nah, ini muncul, saya geser supaya kita dapat ilustrasi. Oh ya, si roller tadi terletak di ujung bagian luar dari si piston dari silinder. Oke. Yang B juga kita sama, klik kanan, kita tulis actuating labelnya B- ya. Awalnya adalah di 0. Kemudian B+, ya, itu adalah di 100. Nah, oke ya, kita klik oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa si A itu maju, ya, si A ini akan maju ketika si B itu sudah dalam posisi mundur, ya. Jadi A maju, B maju, A minus, B minus, A maju, berarti awal sekali A maju. A maju berarti ya, si A maju berarti dari 1 ke 4. Berarti yang ini ya, 1, 4, dari 1 ke 4. Maka di sini adalah B minus, karena dalam posisi awal, saya geser, si B itu dalam posisi di dalam, artinya stroke in, atau dalam posisi mundur ya. Cara memberi labelnya adalah kita double klik ya. Di sini ada untuk 52 kita lihat identification. Nah, kita tinggal tulis B negatif. Oke. Nah, kemarin tuh sempat ada pertanyaan, Bu, kok ini ada tanda arsirannya? Ya memang ada tanda arsirannya, artinya apa? Dalam kondisi awal, dalam kondisi belum diapa-apakan, si B1 ini sudah dalam, atau B- ini sudah dalam posisi ditekan oleh si piston, ya. Kemudian si A akan maju. Nah, ketika A akan maju, nah dia akan menyentuh si A+. Oh ini sorry, saya salah tulis, harusnya A+. Oke, saya klik kanan lagi, itu saya tulis A. Jadi hati-hati ya, kalau kita salah membeli label, maka dia tidak akan nyambung. Jadi harus benar-benar labelnya sama. Oke, berarti di sini ketika dia menyentuh si A, berarti kemudian si silinder B akan maju. Berarti A positif letaknya adalah di sini. Ya, A positif. Sorry, ini adalah A positif akan maju. Oke. A positif akan membuat si silinder B maju. Oke. Ketika silinder B maju, maka si A ini akan mundur. Yang membuat A mundur itu adalah katup yang ini kan. Nah, berarti ini kita ubah. Kita double klik. Ini menjadi B yang posisi positif. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah saat A maju, kemudian dia mundur, di sini berarti A minus. Oke, A minus. Nah, selesai sudah rangkaian kita. Baik, mari kita coba simulasikan. Ya, ini ya, kita taruh sini, saya coba simulasikan. Klik play. Nah, kita pencet.
Nah, oke, perhatikan A maju, B maju, A mundur, B mundur. Nah, tadi kita bisa mengatur si flow control valve atau throttle valve. Tinggal double klik, kita bisa prosentasenya kita ubah. Misalnya menjadi 60%. Ya. Ini kita ubah menjadi 60%. Seperti itu. Ya. Kita coba lihat, kita run. Ya. Oke. Sip. Pada slide ini dapat dilihat gambar komponen dari simbol-simbol yang tadi kita sudah buat. Jadi di sini ada double acting cylinder, ya, ini adalah double acting cylinder. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa nanti kita praktikum di lab kita, nanti akan ketemu double acting cylinder seperti ini. Ini ada 2 input atau masukan, ya. Kemudian ini adalah aktual di industri, kurang lebih bentuknya seperti ini. Selalu ada 2 lubang untuk memasukkan si hostnya, ya, si pipanya itu. Nah, kemudian ini adalah roller valve, ya, 3/2 normally closed roller valve. Di sini ada rollernya, jadi kalau nanti ada silinder yang ini, bonggol silinder ini menekan ini, dia akan dalam posisi teraktuasi. Ini adalah yang ada di lab. Kemudian ini yang adalah kurang lebih di industri. Masih banyak contoh yang lain, tapi ini ada beberapa yang saya sampaikan. Kemudian push button juga sama. Ini adalah yang nanti Anda temui di lab. Sedangkan ini adalah aktualnya saat di industri seperti itu. Bila kita hubungkan antara komponen nanti yang Anda temui di lab dengan gambar rangkaian pneumatis, ini bisa Anda lihat di sini adalah gambar double acting cylinder, kurang lebih akan seperti ini. Di sini akan ada 2 inlet atau 2 lubang, ya, yang Anda akan hubungkan dengan pipanya atau hostnya. Kemudian di sini adalah katup 5/2. Katup 5/2 ini gambarnya. Nah, di sini akan ada nanti lubang 2. Lubang 2 itu adalah lubang yang ini. Kemudian ada lubang 4, itu adalah lubang yang ini, atau nanti bisa dilihat di sini pasti ada angka-angkanya. Kemudian di sini juga nanti ada 1/4. Bila ini 1/4 maka ini 1/4. Berarti kalau 1/4 dia menggerakkan, nanti udara akan mengalir dari 1 menuju ke 4, ya. Nah, ini misalnya 1/2. Ya, nanti ini adalah 1/2, sedangkan ini asalnya dari air service unit. Oke, nanti dari air service unit akan ada manifold nanti, ya. Di sini akan ada manifold. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah katup 3/2 roller normally closed, kurang lebih seperti ini. Ya, ada 2 input, 1 input P, yang 1 keluarannya, ya. Kemudian ini adalah push button, kurang lebih seperti ini. Ini dari kompresor, ya, dari air service unit. Ini ada tulisannya 1. 1 itu artinya dari air service unit atau dari kompresor. Kalau nggak 1 atau huruf P, ini adalah luarannya 2. Dan ini adalah one way control valve atau katup kendali aliran yang bisa mengatur kecepatan bergeraknya si silinder. Bisa ditempatkan di bawah, tapi yang sebenarnya lebih sering adalah meter in atau meter out di sini, ya. Kurang lebih seperti itu gambar rangkaiannya. Baik, kita lanjutkan materi kita lagi. Dari contoh yang tadi kita telah gambarkan, kita lihat sekali banyak komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian itu, baik dari double acting silindernya maupun katup-katupnya, sehingga kita memerlukan suatu penamaan pada komponen. Nah, bila berdasarkan standar ISO, penamaan itu ada hierarkinya. Baik, pada slide berikutnya akan saya jelaskan bagaimana penamaan pada suatu sistem hidrolik atau pneumatik. Bila kita melihat rangkaian pneumatis yang telah kita hasilkan, maka kategori dari rangkaian ini sebenarnya masih rangkaian sederhana. Kenapa? Karena hanya terdiri dari 2 silinder.
Sekarang coba Anda bayangkan misalnya di pabrik farmasi, pabrik obat-obatan atau pabrik makanan. Maka sudah pasti silindernya akan lebih dari 1, 2, bahkan ya mungkin lebih dari 2 lah ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah cara penamaan dari silinder itu. Kalau misalnya nanti ada sekitar 30 silinder atau 20 silinder ya, maka biasanya itu akan diberi nama sesuai dengan silinder, dan katup-katupnya itu diberi nama sesuai dengan silindernya. Let's say di sini adalah silinder yang pertama, maka di sini diberi nama silinder 1.0. Yang ini adalah komponen 2.0. Kemudian katup-katup yang mengikuti di bawahnya itu akan menjadi 1.1 ya. Kemudian di sini katup B ini kan sebenarnya nempelnya di B ya. Di B itu adalah 2.0, maka ini biasanya diberi nama 2.2 ya, karena ini misalnya saya ganti warna biru ya untuk yang 2, merah untuk yang ini. Saya tinjau dulu 1.0 ya. Berarti ini adalah 1.1 ya. Kemudian yang ini saya kasih warna biru 2.0. Ini berarti 2.1. Nah, sekarang kita perhatikan yang B ini, katup B ini kan sebenarnya adanya di sini ya, di menempel dengan si silinder. Walaupun nanti kerjanya adalah untuk mengaktuasikan si 1.0 ini, sehingga di sini adalah menjadi 2.2 ya. Kemudian di sini adalah menjadi 2.3 karena nanti dia nempelnya adalah di silinder 2. Berikutnya ini adalah katup 1.2 dan yang ini adalah 1.3 dan yang ini adalah 1.4. Kalau misalnya saya balik boleh nggak Bu? Oh ya boleh aja sih sebenarnya, cuman nanti masalah kemudahan dalam nanti maintenance-nya, sehingga kalau misalnya mencari-cari ini katus 2.2 itu pasti yang sudah nempel sama silinder 2 ya. Nah, walaupun nanti sistem aktuasinya dia akan memberi sinyal kepada si silinder A ini. Oke ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat dipahami. Sehingga yang tadinya kita beri nama A dan B, kita akan ubah sesuai dengan standar seperti ini ya. Kemudian ini tadi katup satu lagi 1.5 dan yang ini adalah 2.3 berarti 2.4. Nah, seperti itu. Kita perbaiki di fluid sim-nya ya. Untuk memberi nama pada komponen-komponen kita untuk di fluid sim 5 versi 5 ini cukup double klik ya. Kemudian di identifikasinya kita bisa tuliskan 1.0 ya. Kita kasih nama, tunggu, ini mana tadi 1.0 display, tadi saya lihat mana displaynya, ternyata harus diklik display ya. Kemudian ini juga 2.0 sudah diberi nama, kita tinggal klik display, tampilkan. Kemudian katup ini kita beri nama, setelah 1 berarti ini adalah 1.1. Kita tampilkan 1.1. Ini bisa kita geser-geser ya sesuai dengan keinginan kita. Yang ini adalah 2 ya, 2.1. Kita ketik ya. Kemudian yang ini tadi adalah di sini ya, berarti 2.1. Ini adalah 2.2. Kita klik ya. Perhatikan nanti kita harus ganti ininya juga ya, label di ini 2.3. Kita harus nanti ganti di sini ya. Ini kita ganti jadi 2.2 karena kalau tidak dia tidak akan terkoneksi. 2.2 dan 2.3. Kemudian yang ini
Ini 1.1, berarti di sini adalah 1.2. Kita kasih nama 1.2. Oke, yang ini 1.3. Klik OK. Oke, ini adalah 1.2. Yang ini adalah 1.3. Oke, yang ini adalah 1.4. Ini adalah 1.5 ya. Klik OK. Ini adalah 2 titik berapa? 4 ya. 2 titik. 1 2 3 4. Klik OK. Nah, sip, coba kita run. Oke. Oh, lihat ada yang bermasalah. Ini tadi tertukar ya. Harusnya di sini adalah 1.3 di sini. Dia pasti ke duplicate ya. Continue anyway. Ini adalah 1.2 karena saat dia sudah mundur. Oke, sip, kita run. Nah, bisa diperhatikan, ini kita sudah sesuaikan dengan standar penamaan dari komponen-komponen. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video saya, walaupun tadi saya sudah memberi salam, ada hal penting yang saya ingin sampaikan juga. Kalau kita tinjau lagi rangkaian kita ya, ini menggunakan tadi push button. Begitu kita tekan, rangkaian kita akan bergerak satu kali saja. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya kita ingin bergerak terus menerus ya, itu kita bisa mengganti push button tadi ya, katup 3/2 normally close push button, kita ganti dengan katup 3/2 normally close detent switch. Jadi detent switch itu hampir sama dengan saklar lampu ya. Jadi begitu ditekan dia on, ditekan sekali lagi baru dia off. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat ya bahwa dia akan maju, bergerak mundur seterusnya sampai kita menekan detent switch. Mungkin seperti itu saja penjelasannya. Oh ya, tadi saya kayaknya kurang jelas di sini ya, opening value. Misalnya kita ubah prosentasi pembukaannya, maka dia akan bergerak lebih lambat ya. Nah, seperti itu. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi saya pamit dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.